Hukum takbir 7 kali dan 5 kali ini apa Bapak Ibu? Dalam sholat Idul Fitri, hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau terlupa, jadi kalau imamnya lupa tidak takbir 7 kali atau 5 kali, tidak membatalkan sholat Idul Fitri dan tidak harus diulang. Sholat Id ini jumlah rakaatnya beda kan? 2 rakaat. Ya, tapi pelaksanaannya ada tambahan, yaitu sunnah membaca bertakbir, sunnah bertakbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Jadi takbirnya 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Hadisnya dari Amr bin Shu'aib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takbir dalam sholat Idul Fitri itu sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan sebanyak 5 kali pada rakaat kedua. Dan bacaan itu, yaitu Al-Fatihah dan surat lainnya, adalah sesudah keduanya. Hukum takbir 7 kali dan 5 kali ini apa Bapak Ibu? Dalam sholat Idul Fitri, hukumnya adalah sunnah. Sehingga kalau terlupa, jadi kalau imamnya lupa tidak takbir 7 kali atau 5 kali, tidak membatalkan sholat Idul Fitri dan tidak harus diulang. Tidak harus diulang. Serta tidak harus sujud sahwi. Jadi hukumnya adalah sunnah. Tetapi tentunya pelaksanaannya ya harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan. Kemudian ada beberapa hal yang disunnahkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya. Ini karena belum, ini kita sampaikan supaya nanti Idul Fitri itu ada persiapan, ya, ada persiapan sebelum pelaksanaannya, sunnah-sunnahnya yang harus kita lakukan. Yang pertama untuk sholat Idul Fitri, sunnah untuk makan sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Jadi sunnah dahar dulu, sedikit apapun, yang penting ada yang dimakan sebelum berangkat. Ya boleh nasi, boleh sak lawe komplit, atau sekedar makanan yang intinya menunjukkan kita sudah tidak puasa. Dari Anas radhiyallahu anhu, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Akhrajahul Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wasalaha Ahmadu wa ya'kulukunna afrodan. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat menuju tempat salat pada hari raya Fitri sebelum beliau makan beberapa butir kurma. Nah, kalau punya kurma berarti sunnahnya double nanti. Sunnah makan dulu, sunnah ngikut Nabi dahari kurma. Nah, seperti
seperti itu. Diniati sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang lain dari Ibnu Buraidah, wa 'an Ibni Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Jadi di hadis ini dijelaskan tentang Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Ibnu Buraidah bahwa ayahnya telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar pada hari raya Fitri sebelum beliau makan, dan beliau tidak makan pada hari raya Kurban sebelum melakukan sholat terlebih dahulu. Nah, jadi kalau Idul Fitri dahar dulu, kalau Idul Adha daharnya ditunda setelah selesai sholat. Bahkan ada yang mengatakan setelah menyembelih hewan kurban baru beliau dahar. Disunahkan untuk semuanya keluar menuju tempat salat Id. Semuanya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, umirna an nukhrijal mawa'iqa wal khuyayda fil 'idaini yashhadna al khaira wa da'watal muslimina wa ya'tazilul khuyaydal musalla. Muttafaqun alaih. Kami diperintahkan mengajak keluar gadis-gadis balik dan menjelang balik dan wanita-wanita haid pada 2 hari raya, supaya mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Tetapi wanita-wanita haid agar terpisah dari tempat sholat. Jadi bahkan kepada kaum muslimah yang pada saat Idul Fitri atau Idul Adha itu berhalangan, ibu-ibu mawon iki berhalangan, bapak-bapak rasa mikir berhalangan piye, sing penting berhalangan ini rale salat nggih. Tapi diperintahkan untuk hadir di tempat pelaksanaan salat Idul Fitri. Tapi mboten nderek salat, rawuh kemawon untuk menyaksikan pelaksanaannya dan mendengarkan khutbah yang ada di dalamnya. Tapi tempatnya diberikan tempat tersendiri, terpisah dari tempat orang-orang yang salat. Kata saya enten panggenane piyambak niki muttafaqun alaih. Untuk salat Id itu pelaksanaannya sebelum khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah. Kemudian pelaksanaan salat Id tidak disertai atau tanpa azan dan iqamah. Biasanya ya namun aba-aba saja. As-salatu jami'ah misalnya, seperti itu. Berikutnya jemaah dimuliakan oleh Allah, sunnah dalam Idul Fitri adalah pulang dan pergi melalui jalan yang berbeda. Nah ini sunnah. Tapi kalau saya kadang ya selawali, aku tak elingi. Jadi kalau bisa jalannya berbeda. Hadisnya wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'idi khalafat tariqa. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, ketika pergi salat pada hari raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengambil jalan yang berlainan. Maksudnya
Berlainan itu berangkatnya lewat selatan, kondurnya lewat utara, nah, muter. Sebenarnya ada juga maksudnya supaya perso kondisi. Jangan-jangan, namanya jangan-jangan itu kan jaganya. Di saat Idul Fitri atau Idul Adha yang semua orang merayakan kegembiraan karena kemenangan Ramadan, karena pertolongan Allah yang luar biasa, dan zakat sudah dibagikan, ternyata masih ada terselip keluarga atau orang yang ternyata kelewat. Nah, namanya kelewat itu biasa disalahnya. Nah, itu diantaranya untuk melihat kondisi seperti itu. Kemudian juga sunnah diantaranya dalam Idul Fitri berjalan kaki. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan hadis ini dinilai hasan. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala minas sunnati ay yakhruja ila al-'idi masyiya pakai iya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan termasuk sunnah Rasul adalah keluar ke tempat sholat Id dengan berjalan kaki. Itu beberapa hal terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang tentunya dalam hal persiapannya disunahkan kita melakukan persiapan dengan mandi sunnah seperti halnya mandi wajib. Kemudian memakai wewangian, memakai wewangian, terutama bapak-bapak. Jadi wewangian itu sunnahnya itu digunakan oleh bapak-bapak. Tapi sekarang kadang di kehidupan kita itu kebalik, bapak-bapak nggak pernah pakai, ibu-ibu sing ngagem. Itu sebenarnya nggak boleh, kecuali di rumah. Untuk keluar rumah itu sebenarnya para ibu itu tidak boleh berhias, tidak boleh pakai wewangian, apalagi wewangian yang menarik perhatian. Menarik perhatian itu wewangian yang baunya tertinggal ketika orangnya sudah jauh, itu namanya menarik perhatian. Kan ada nggih parfum yang tiangin itu wis waduh cik mambu, sehingga terus hidung ini tertarik. Ki ambune sapa ten goleki. Oh kae sing lewat. Nah, itu namanya menarik perhatian. Ini kalau dipakai oleh kaum ibu, kaum muslimah itu tidak boleh di luar rumah. Nggih. Bapak-bapak sing mesine ngagem, tapi biasanya gini kok, bapak-bapak niku wis ora patek urus. Tapi sebenarnya untuk ke masjid sangat disunahkan. Sangat disunahkan, apalagi di hari raya. Tidak lupa juga adalah memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Nah, ini kadang perlu diperhatikan. Memakai pakaian terbaik yang dimiliki. Karena perintah Allah. Di dalam Quran surah Al-A'raf, kalau tidak salah, saya mengingat ayatnya sekitar 30 kalau tidak 31. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai orang beriman, pakailah atau ambillah atau kenakanlah zinatakum. Zina itu perhiasan. Ya, zina itu perhiasan. Maksudnya perhiasan itu adalah pakaian yang paling baik, pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Inda kulli masjidin, ketika kamu pergi ke masjid. Jadi kalau kita ke masjid itu pakai baju yang memang kita persiapkan. Seperti saya itu menyiapkan baju-baju khusus untuk sholat. Ya dalam rangka itu, bukan yang lainnya. Supaya ketika kita pergi ke masjid, ketika kita sedang berangkat untuk sholat, itu ada suasana khusus ya, dalam diri kita. Itu
perintah Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, kenakanlah perhiasan terbaik atau pakaian terbaik ketika kalian akan pergi ke masjid. Nah, ini perintah Allah. Mudah-mudahan itu mampu kita laksanakan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri juga, selain tadi sudah mandi, kemudian pakai pakaian terbaik, pakai wewangian, juga jangan lupa dalam perjalanan menuju ke tempat sholat itu sambil Bapak Ibu mengumandangkan takbir. Takbir itu standar, sudah ada panduannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 3 kali, tapi ada juga yang memakai hadis yang 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Tapi kalau kita itu dalam maksudnya mayoritas gitu, kita pakai yang 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah huwallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Tulisannya. Nah, ini membacanya kalau versi yang langsung biasa itu langsung hamdu, ini huruf mimnya sudah sukun, dalnya diwakofkan menjadi qalqalah. Walillahil hamd. Nah, ada yang belajar ilmu nahwu sharf dan sebagainya, ada yang mengambil walillahil hamud, mimnya menjadi dhammah, dalnya baru disukun. Dhammahnya dal dipindah ke mim. Boleh Pak? Boleh. Tapi tetap harus diperhatikan kalimatnya adalah walillahi. Walillahi masuk ke lam. Walillahil hamdu, walillahil hamd, walillahil hamud. Nah, tetap harus ada qalqalah. Yang tidak boleh adalah walillah ilhamud atau ilham. Ini tidak ada asalnya. Ilham ini yang tidak boleh. Tapi harus walillahil hamud. Atau yang paling gampang walillahil hamd, dalnya qalqalah. Juga tidak boleh walillahil hamd, dalnya hilang. Dalnya harus terbaca. Ambakno ini kenapa Pak? Meskipun sekedar mengucapkan atau melafalkan kalimat takbir itu ya perlu berhati-hati, perlu dipelajari, karena seringkali kadang kurang perhatian sehingga sekrumune ngoten nggih walillahil hamd nggih mim la dalem marane ndi melu sapa. Lah ini perlu diperhatikan nggih. Nah, ini kita perbanyak takbir. Di mana Pak? Apakah harus takbiran itu di masjid saja? Tidak. Takbiran di mana saja. Di rumah ibu-ibu yang menyiapkan masakan untuk Idul Fitri sambil takbiran. Sambil takbiran. Lali Pak mengemplung uyah kleru. Kleru. Uyah niku klerune kalian apa gula. Atau masukkan gula kleru garam. Nambahkan kopi bapake. Nah, itu diperbanyak membaca kalimat takbir. Mudah-mudahan dengan semua itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mampu untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kita termasuk hamba yang mendapatkan kemenangan
dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terbebaskan dari api neraka. Insya Allah itu pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, beberapa hal terkait dengan evaluasi, muhasabah, kemudian juga persiapan Idul Fitri yang tentunya meskipun ini adalah rutinitas setiap tahun kita lakukan, tetapi tetap tazkirah itu perlu dilakukan karena perintah Allah, fadzakir, dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sehingga mampu menyerap, menjadikan tazkirah ini sebagai sesuatu yang memperbaiki hari-hari kita, terutama dalam upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita istiqomah dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.